perbaikan, perkuatan, retrofit itu tidak boleh mengganggu, tadi kan merubah bentuk, tidak boleh mengganti dengan bahan yang baru gitu kan. Nah, yang seperti itu berat itu memang. Nah, kemarin saya terakhir menangani retrofit untuk menara jam. Oke. Yang di Kebon Sirih. Iya. Belum dikerjakan sih, baru desainnya saja kan. Tapi menaranya sudah dipindahkan sementara waktu karena sedang ada konstruksi yang berjalan di situ kan. Tapi ini nggak boleh dihilangkan ya karena ini buat cagar budaya juga ya. Nah, di mana setelah dilakukan analisis ini perlu penguatan, perlu retrofit untuk bisa survive kalau terkena goncangan gempa di Jakarta gitu kan. Jadi bangunan itu dipotong bawahnya, ya kan? Terus diselipkan rubber. Waktu terjadi gempa nantinya, yang bergoyang itu isolatornya. Bangunan seakan-akan tetap diem aja di atas gitu loh. Ya, isolatornya yang goyang, ngikutin gerakan tanah di bawah. Ya, jadi konsepnya kita mengisolasi bangunan dari goncangan gempa tersebut gitu kan. Nah, menurut saya ya ini bidang yang sangat besar peluangnya untuk semakin berkembang di Indonesia ini. Kenapa? Ya salah satunya seperti yang saya sampaikan. Peta bahaya gempa kita itu semakin kesini tuh semakin ada peningkatan. Oke. Mungkin Prof, tadi kita udah bahas banyak mitigasi segala macam Prof ya, udah banyak kendala-kendala, tantangan. Mungkin ini Prof, misalkan gitu ya, misalkan saya ya seseorang yang mempunyai bangunan Prof, kan juga kita tidak ingin ada perbaikan ini mengganggu ekonomi yang sedang berjalan Prof, gitu kan. Untuk retrofit ini efektivitasnya untuk dilakukan sembari gedung itu melakukan fungsinya dengan baik itu gimana Prof? Iya, ini tergantung bentuk defisiensi yang ada dan juga bentuk penanganan yang akan diterapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh kita bisa menerapkan retrofit dengan menggunakan bahan yang ringan tadi ya, carbon fiber misalnya kan. Nah ini tadi karena saya bilang kan bahannya ringan, mudah dihandle, ya kan. Aplikasinya juga relatif bisa dengan mudah dilakukan. Gangguan terhadap operasional bangunan saat ini kita lakukan itu nggak terlalu besar. Jadi bangunan tetap bisa beroperasi seperti biasa. Ya paling kita hanya mengisolasi area-area yang akan kita perkuat atau kita retrofit gitu kan. Dan aplikasinya juga cepat gitu loh. Ya, misalnya kita hanya mau meraping kolom di satu bagian bangunan gitu kan. Ya kan? Ya, tinggal kita isolasi daerah situ kan. Kita bawa fibernya kan, gulungan fibernya, kemudian kita tinggal bebatkan gitu. Lilitkan ke elemen yang mau kita retrofit tadi gitu kan. Tentunya dengan aplikasi lem yang sesuai lah gitu kan. Jadi karena ringan, mudah dikerjakan, efek gangguan ke penghuni ya bangunan atau operasional bangunan itu relatif kecil. Gitu loh. Nah, tapi tergantung kan makanya kalau bentuknya tadi seperti misalnya kita harus memotong dasar bangunan gitu kan. Ya. Nah, ini mungkin ada sedikit gangguan yang lebih berat karena risikonya lebih besar gitu kan. Ya, sebelum dipotong mungkin kita pasang jack di beberapa tempat, kita potong bagian satu persatu nggak sekaligus gitu kan. Terus kita sisipkan isolator gitu ya, nanti pindah ke tempat lain, bantu dengan jack, potong lagi kan. Ini gangguannya agak lebih besar ya karena area yang kita akan potong kan tentunya harus betul-betul bebas dari beban-beban yang bisa membahayakan bangunan itu sendiri gitu kan. Jadi tergantung sih. Jadi ada yang memang bisa kita manage dengan gangguan yang seminimal mungkin, ada yang mau nggak mau karena resikonya besar, kadang kita harus butuh support gitu kan. Terpaksa gangguannya lebih besar lagi gitu. Oke. Jadi pada intinya sebenarnya retrofitting struktur ini tuh tidak terlalu berpengaruh ke operasional, tergantung dari metode yang dilakukan ya Prof. Tergantung metode yang dipilih lah. Oke, siap. Oke Prof, mungkin ada beberapa pertanyaan yang hampir sama mungkin modelnya, tapi
pada intinya apakah dari pemerintah dan institusi akademik ya Prof, itu sudah mulai berkolaborasi terkait retrofitting ini, terutama kan tadi yang tadi Prof selalu sebutkan kan banyak studi kasus yang gempa itu semakin meningkat segala macamnya, atau bahkan banyak timbulan-timbulan bencana baru gitu. Nah itu Prof sendiri melihat untuk 5-10 tahun ke depan apakah ada prospek, atau bahkan saat ini tuh pemerintah sudah mulai sadar nih, atau kita sebagai engineer tuh udah mulai sadar, kayaknya retrofitting ini emang sangat diperlukan banget gitu. Prof sendiri melihatnya di lapangan seperti apa, Prof? Ya, ini memang bervariasi. Ya kan? Kadang kesadaran orang ya untuk melakukan tadi ya, salah satu yang pertama tentunya seismik evaluasi dulu, baru kemudian dilanjutkan dengan retrofitting kalau diperlukan. Itu muncul saat ada isu-isu bahaya gempa yang besar gitu loh. Misalnya pada saat isu megatrust muncul kemarin kan itu kemudian menerbitkan kekhawatiran bagi pemilik bangunan gitu kan. Kalau itu terjadi, bagaimana bangunan saya bisa survive nggak kira-kira? Nah, jadi setiap kali ada isu-isu seperti itu, memang kemudian muncul kesadaran, ya. Kadang saya ditelepon gitu kan, atau di WA, bisa bantu nggak melihat, mengevaluasi, ya, apakah bangunan saya ini kalau sampai itu terjadi bisa survive apa enggak gitu. Ya, nah itu ya, kadang ada pemicu lah yang membuat kemudian ada awareness yang muncul lah gitu ya. Kadang juga ya peraturan pemerintah, memang tadi saya sebutkan ya, ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Cuman saya nggak tahu turunannya itu tetap, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja kalau saya pahami itu betul-betul sifatnya itu mandatori ya. Menyesuaikan bangunan ini terhadap ketentuan yang baru secara bertahap. Kesannya mandatori gitu. Nah, turunannya di undang-undangnya atau di peraturan pemerintah saya kurang, bukan undang-undang ya, kalau turunan berarti peraturan pemerintah ya. Saya kurang paham juga apakah kata-kata yang tadi mandatori tadi tetap muncul gitu ya. Kalau itu muncul kan menjadi kewajiban, harus dilaksanakan. Ya. Nah, terlepas dari itu juga saya lihat beberapa institusi besar ya, yang punya banyak fasiliti perkantoran dan lain sebagainya juga belakangan sudah mulai timbul keinginan gitu ya, untuk meminta pihak-pihak independen melakukan evaluasi terhadap fasilitas terhadap bangunan-bangunan yang mereka kelola gitu kan, ya, di berbagai daerah khususnya yang rawan gempa, ya, karena memang untuk institusi yang besar yang punya banyak bangunan di seluruh wilayah Indonesia gitu ya, kadang mereka juga merasakan juga ya saat ada gempa kemudian fasilitas bangunan mereka terganggu. Tidak bisa operasional untuk jangka waktu tertentu akibat kerusakan yang dialami. Nah ini kan ada keinginan jangan nunggu kejadian lah. Kalau bisa sebelumnya sudah dilakukan evaluasi sehingga dari awal sudah bisa ada mitigasi yang diterapkan gitu ya. Sehingga pada saat itu terjadi ya operasional tetap bisa dijaga gitu loh. Ya. Jadi ini bergantung memang. Nah masalah kerjasama pemerintah dengan institusi akademik seperti ITB misalnya sebagai contoh ya, ya ini tentunya terus ada ya. Salah satunya kalau kita bicara di akademik kan kita selalu ada yang namanya program-program penelitian yang kita usulkan untuk didanai oleh pemerintah, yang salah satunya adalah menyentuh aspek retrofit ini gitu. Jadi ada pengembangan bentuk retrofit yang mudah-mudahan kalau itu berhasil tentunya menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan di Indonesia ini. Nah, yang seperti ini juga terus berjalan sampai saat ini ya. Ada anggaran-anggaran pemerintah yang bisa kita manfaatkan ya untuk membantu kita dalam melakukan penelitian tadi gitu kan. Nah, selain itu juga tadi saya menyebutkan SNI yang baru ya. 7942 ya atau 7942 kalau nggak salah nomornya ya. Yang khusus ya men-tackle masalah evaluasi dan rehabilitasi seismik bangunan existing. Ini dari BSN tentunya yang mengeluarkan ya. Tapi ini dikembangkan bersama-sama kementerian dengan juga perguruan tinggi. Jadi beberapa
staf dosen di beberapa perguruan tinggi gitu ya, itu dilibatkan dalam penyusunan standar nasional Indonesia ini bersama-sama dengan kementerian gitu kan. Dan alhamdulillah sudah selesai dan ini harusnya sudah bisa segera dimanfaatkan gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk kerjasama itu ya tentunya diharapkan terus bisa seperti yang sekarang sudah berjalan gitu ya. Bahkan kalau bisa semakin ditingkatkan gitu. Oke Prof, tadi kan sudah membahas tentang instansi dan pemerintah, instansi akademik. Kalau untuk konsep retrofitting ini di industri konstruksinya sendiri Prof, kan kebetulan Prof juga di himpunan ahli konstruksi ya Prof ya. Kira-kira kalau Prof melihat di industri konstruksinya tuh gimana Prof? Apakah dari kita Indonesia tuh udah siap juga untuk menerapkan retrofitting ini seperti yang Prof tadi bilang kan harus siap, mau nggak mau kan bencana akan selalu muncul Prof ya. Itu menurut Prof gimana untuk industri konstruksi kita ini? Iya, mungkin tadi ya melihat sudah ada mulai banyaknya lah permintaan dari berbagai pihak ya, baik yang tadi ya pemilik bangunan maupun juga industri-industri yang besar, institusi yang besar yang punya banyak fasilitas infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia gitu kan. Ini kemudian tentunya saat ada permintaan seperti itu kan membuat konsultan-konsultan ya, perencana yang mungkin sebelumnya belum banyak berkiprah di bidang ini mulai mempersiapkan diri gitu loh ya untuk masuk ke bidang tersebut gitu loh. Nah, apalagi yang tadi saya sampaikan ya, di kondisi sekarang ini mungkin jumlah bangunan atau infrastruktur yang akan dibangun mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Ya, sehingga mungkin lebih banyak porsinya dievaluasi, di assessment, di retrofitting, perbaikan, perkuatan. Nah, beberapa saya lihat ya dari konsultan-konsultan yang ada di khususnya di Jakarta ya, itu sudah mulai bergeser ke arah sana, mempersiapkan personal, mempersiapkan software, resources yang ada untuk bisa menghandle pekerjaan itu ke depannya gitu. Ya. Dan ini sesuatu hal yang baik tentu saja ya. Jadi kadang memang kita berubah karena ada situasi, kondisi yang mengharuskan kita ya melakukan perubahan ataupun juga menyesuaikan lah ya kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Ya. Nah, harapannya ini terus bisa berkembang dan ke depannya ya tumbuh dan ya tadi konsultan-konsultan yang punya kemampuan untuk melakukan evaluasi, assessment, termasuk mendesain perbaikan, perkuatan, bahkan retrofit itu semakin tumbuh berkembang. Gitu. Oke, jadi ya pada intinya semuanya harus saling berkolaborasi Prof ya untuk mewujudkan retrofitting ini ya kalau boleh kita ngomong untuk memitigasi semua bencana loh Prof ya, karena kan ya lahan juga mungkin sekarang udah susah untuk membangun bangunan baru dibanding membangun bangunan baru dengan ya bisa kita bilang lagi isu hangat ini kan efisiensi Prof ya. Kita bisa aja memperpanjang umur semua gedung kan lebih baik lagi gitu. Oke Prof, mungkin tadi kontribusi antara institusi akademisi terus antara pemerintah, antara industrinya. Nah, untuk Persatuan Insinyur Indonesia, Prof. Kira-kira kontribusi apa yang kita nih bisa berikan ke bidang retrofitting ini? Ya, mungkin salah satunya adalah pelatihan-pelatihan gitu ya. Short course gitu ya. Webinar gitu ya. Dengan mengundang ahli-ahli yang terkait untuk memberikan ya pelatihan-pelatihan lah. Contoh-contoh perhitungan dan lain sebagainya ya, yang ada kaitan dengan bidang retrofitting ini. Ya, kemudian juga kalau memungkinkan juga membuat buku-buku panduan gitu kan, ya, yang bisa membantu para engineer kita nantinya dalam memahami dan juga tentunya menerapkan ya retrofit ini di konstruksi bangunan yang ada. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih Prof ya. Ini khusus dari saya sendiri karena saya kan insinyur muda Prof ya. Ya kita kan tidak menutup kemungkinan retrofit ini sebagai jenjang karir kita loh Prof ya. Nah dari Prof sendiri kira-kira apa pesan dan saran untuk insinyur muda terkait retrofit ini dan
kira-kira peluang karirnya di retrofit ini gimana sih Prof? Karena kan ya jujur ngomong kita semua insinyur muda juga sedang membangun karir lah Prof ya. Jadi kalau misalkan ini bidang yang sangat baik dan bidang yang sangat luas tadi yang akan bisa berproses ke depannya kayak tadi Prof bilang, kira-kira gimana Prof pesan dan kesannya untuk kita? Ya belajar terus. Ya, belajar terus, jangan pernah berhenti. Tadi saya sampaikan ya, kalau kita googling itu banyak sekali materi-materi bagus yang bisa kita gunakan ya untuk memulai gitu ya, mempelajari bidang ini gitu kan. Ya karena belum banyak juga ya bisa dikatakan ya yang memahami dengan baik ya. Maka ya ini peluang tentu saja kan kalau kita duluan bergerak kan. Betul. Ya. Kemudian duluan mastering ya, ya tentunya kan kita menjadi excel nanti di bidang itu gitu kan. Betul. Dan ya itu jangan pernah berhenti belajar itu aja. Benar Bro. Kalau peluang mah luar biasa sebenarnya yang tadi saya sampaikan ya. Kesadaran masyarakat kita bahwa Indonesia ini negara yang rawan gempa itu udah semakin baik. Betul. Semakin kesini. Orang baru meletuskan sedikit ngomong mengenai megatrust kan udah langsung rame gitu. Betul Bro. Langsung ya, kan? Viral Prof ya. Langsung viral gitu kan. Sehingga timbullah kemudian kebutuhan dalam artian ya bukan direkayasa ya kan memang itu sesuatu yang nyata gitu ya, ada di depan mata kita gitu loh. Ya kan? Nah, tapi maksud saya dengan itu kan orang kemudian sadar, ada awareness, kemudian wah kayaknya saya harus pastikan nih bangunan di mana saya berkantor, bangunan di mana saya tinggal, ya kan, bangunan di mana saya beraktivitas ini aman, ya. Kalau sampai terjadi yang namanya tadi gempa gitu kan, ataupun juga bahaya-bahaya lainnya. Oke. Jadi kurang lebih ya semua harus dimulai dengan belajar dulu Prof. Kalau jangan ujuk-ujuk karena ini peluang yang sangat baik terus kita langsung terjunnya juga menyalahi aturan kan Prof. Ya nggak sederhana juga masalahnya bidangnya. Betul, ya betul. Apalagi kalau kita bicara merencanakan dari nol, itu masih relatif lebih straightforward dibandingkan dengan kita membenahi sesuatu yang sudah ada gitu. Betul. Ya lebih sulit itu sebenarnya. Oke Prof, ya mungkin kalau misalkan semua insinyur muda nih yang melihat podcast kali ini ya siapa tahu juga bisa jadi eksekutif mudanya Prof. Ya, karena jadi pelopor kan Prof ya? Iya benar. Jadi pelopor untuk di bidang ini bahkan ya bisa bersanding lah dengan Prof Iswandi buat jadi expertise di bidang retrofit ini. Oke, Prof mungkin segitu aja dari kita untuk perbincang-bincang ini Prof. Mungkin ada last statement Prof untuk kita insinyur Indonesia tentang retrofit ini sebelum kita mengakhiri podcast ini Prof. Iya, tadi saya sempat tersebutkan lebih sulit gitu ya. Tapi kemudian ini jangan dijadikan suatu hambatan gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang sulit. Kalau kita mau belajar. Gitu loh. Karena masih manusiawi semua gitu. Ya itu aja intinya ya. Jadi yang penting kita mau belajar, mau bekerja keras, ya kan, nggak ada masalah harusnya. Siap, Prof. Sesulit apapun bisa diatasi. Gitu. Betul, siap. Itu aja kira-kira. Oke, terima kasih Prof atas waktunya pada siang hari ini. Sama-sama, terima kasih juga. Siap. Mungkin sekian dari podcast Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia. Buat kalian yang sedang nonton, jangan lupa subscribe dan like this video untuk mendapatkan insight-insight yang akan lebih keren lagi ke depannya, terutama dengan rekan-rekan dari Prof Iswandi juga di bidang lainnya. So, stay tune di channel ini. Terima kasih, saya Novit, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.